إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian berikutnya yang nomor 10. Nah, yang nomor 8. Tidak boleh melakukan hal-hal penting yang berkenaan dengan kepentingan pribadi diri murid kecuali atas izin gurunya. Seperti bepergian jauh, ya mau umroh, ya atau mau kerja di tempat yang jauh dan lain sebagainya, pindah rumah, menikah, itu hendaklah musyawarah dengan guru-gurunya agar supaya mendapatkan izin dan ridho dari guru tersebut. Insya Allah ikhwan tersebut jika semuanya dilakukan atas izin dan ridho dari gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kemudahan-kemudahan, memberinya petunjuk-petunjuk yang akan menjadikan dia lebih baik biidznillah. Yang ke-10, tidak boleh mengganggu kesibukan gurunya seperti menyalami guru pada saat beliau sibuk menulis atau berzikir atau lainnya. Nah, ini juga penting kita ketahui. Ya, contohnya ketika hilqah wadifah. Ya, jadi dalam hilqah wadifah sudah dimulai, sudah baca bareng, ada makmum masbuk, sibuk nyalamin, muqaddam nyalain, ini tidak benar. Termasuk juga sibuk nyalamin temannya yang sudah wiridan. Tidak benar. Kenapa? Ya, orang wiridan ini perlu konsentrasi. Kalau disibukkan salaman kanan kiri, nanti terganggu. Sehingga sebagai orang baru mengganggu konsentrasi yang lain. Yang benar bagaimana? Ya, kalau hilqah, ya lingkaran, maka dia kalau masih ada memungkinkan lingkaran itu diperluas, maka mendekatlah ke antara lutut teman satu dengan yang lain, duduk di situ. Kemudian didekatkan ini maka ikhwan yang kesentuh tadi, yang harus sadar bahwa ada orang yang mau masuk ke dalam hilqah wadifah, maka dia beri ruang kepada ikhwan yang datang. Maka ikhwan yang datang tadi langsung baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tidak usah Fatihah, ya cukup ta'awudz dan basmalah, langsung mengikuti bacaan imam sebagai makmum masbuk. Ya, contohnya seperti itu. Dan tidak perlu jabat tangan kanan kiri, apalagi sampai menjabat tangan muqaddam yang lagi mimpin wirid. Itu tidak benar. Ingin baik tapi terlalu baik, barang yang terlalu ini tidak baik malah. Itu diantaranya tidak boleh mengganggu kesibukan gurunya. Atau misalnya datang ternyata ya muqaddamnya sedang wiridan, sedang khusyuk. Orang yang lagi wiridan jangan assalamualaikum, jangan. Tunggu sampai selesai. Itu. Karena kalau pas wiridnya yang istilahnya boleh diganggu. Ada wirid khusus yang tidak boleh diganggu. Lah kita ini tunggu aja sampai selesai. Jadi kalau kita masuk sampai mengganggu konsentrasi, itu tidak adab namanya. Ya termasuk kita datang ke teman sekalipun juga kayak gitu. Ya, kalau temannya lagi baca wirid lazim, ini langsung disalamin, lah ini mengganggu konsentrasi. Tidak dibenarkan, tunggu kalau kita punya perlu. Sampai selesai, baru begitu selesai, baru assalamualaikum. Ya, itu diantaranya. Kemudian misalnya juga, ya kalau zaman sekarang kan sudah ada laptop dan lain sebagainya,
gurunya seneng nulis. Lagi sibuk nulis, Assalamualaikum, ini buyar. Nanti ide-ide yang sudah tersusun dalam pikirannya bisa hancur gara-gara diganggu konsentrasinya. Nah, ini juga adab yang tidak baik. Ya, terus bagaimana yang baik? Ya sudah, tunggu sampai selesai. Karena kita yang butuh. Ya, jadi seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Ya, tidak boleh mengganggu kesibukan gurunya, termasuk nyalamin dan juga ngajak bicara pada saat gurunya sibuk. Termasuk misalnya ya ada tamu, ya, muqaddam lagi nemui syurafa. Nah, kemudian ada ikhwan ya mendatangi muqaddam itu ngajak bicara sehingga terganggu. Jadi terganggu konsentrasinya dalam menemani syurafa tersebut. Nah, ini juga tidak baik, tidak sopan pada gurunya, wabil khusus dengan syurafa tersebut. Ya. Jadi seperti itulah intinya. Ya, murid itu tidak boleh sembarangan. Ya, ketika dia punya perlu pada gurunya, lihat gurunya tersebut sibuk atau tidak. Kalau sibuk jangan diganggu. Ya, ya termasuk juga misalnya datang ya, pada jam waktu istirahat dan ternyata gurunya lagi istirahat. Ya, itu tidak baik kalau kita ya tanpa izin, tanpa ini langsung mendatangi kemudian mengganggu istirahatnya. Udah ini tidak didatangi ya. Jam 11 malam nilpon ya. Ini jam 11 malam ini sudah waktunya istirahat. Karena kalau ada petunjuk hadis ya, istirahat yang baik itu tidak boleh terlalu malam. Itu. Jadi jam 10 sudah waktunya istirahat. Dan ya agar supaya apa? Bisa sholat tahajud malamnya, bisa bangun. Sehingga kalau sudah lewat jam 10 kayak gitu, kalau mau telepon misalnya, ya WA dulu, minta izin untuk bicara. Ya kalau memang berkenan nanti akan telepon balik. Ya seperti itulah diantaranya. Termasuk juga ya seperti kalau dulu masih almarhum Habib Ja'far. Ya beliau karena kesibukannya padat, pindah dari satu pengajian baru selesai, kadang-kadang tidak sempat makan apa yang ada di situ karena jadwalnya padat, harus pindah ke tempat lain, langsung beliau gitu. Karena kondisi kayak gitu kita yang harus tahu diri, sehingga ya setahu saya beliau memberikan waktu ya, karena banyak orang minta doa pada beliau, dikasih waktu jam 9 pagi sampai jam 10, maksimal jam 11. Karena setelah itu beliau berangkat sudah ke pengajian, dan itu sampai malam, itu kadang-kadang jam 2 baru sampai di kediaman beliau. Kemudian ya setahu saya beliau ya, ketika saya mendampingi beliau sampai subuh tidak tidur. Baru istirahat setelah selesai wadifah subuh. Ya, saya dengan beliau terutama ketika mendampingi syurafa, datang pada beliau ya subuh wadifah dengan syurafa. Kemudian setelah itu selesai wadifah ya duduk-duduk santai di teras sambil sarapan. Setelah itu beliau baru istirahat. Dan ya bangunnya kurang lebih jam 8:30. Ya, beliau mandi baru menemui tamu-tamu yang ikhwan dari mana-mana yang sudah nunggu di tempat orang yang sowan pada beliau karena kepentingan minta doa dan lain sebagainya. Setelah itu ya karena yang datang banyak ya tidak bisa ngomong santai, makanya cepat dilayani semua tuntas. Ya beliau masuk untuk persiapan berangkat ke pengajian. Ya itulah ya contohnya, karena kesibukan beliau, maka ya saya sendiri ya kalau ada keperluan tidak berani lama-lama, langsung ngomong apa adanya. Itu.
Karena juga orang lain membutuhkan. Karena juga saya pernah ngalamin nganter ya seorang Habib ya, baru masuk Tijani, ternyata teman masih muda dengan beliau. Kemudian ya dia punya masalah ingin konsultasi. Ya biasalah. Ya karena sama-sama Habibnya minta waktu khusus, tempat khusus. Ya beliau sempat ngomong pada saya, ya kalau ada kayak gini ini saya repot. Tidak dilayanin, mereka merasa kita dianggap songong. Dilayanin banyak orang ya dikecewakan karena saya sedang ngelayanin satu orang yang nunggu puluhan orang. Sempat ngomong seperti itu. Termasuk juga kalau ada pejabat dan orang penting. Ya biasalah mereka minta waktu khusus, tempat khusus. Akhirnya orang-orang yang datang itu terabaikan. Dan itu beliau aslinya kurang berkenan seperti itu. Jadi itulah. Jadi diantara akhlaknya Habib itu Masya Allah. Benar-benar ngelayanin dengan para ikhwan. Jadi para ikhwan rahimakumullah, karena kita melihat seperti itu, maka kita pun harus lebih pengertian dan memegang adab kepada beliau-beliau ini.